tidak tergantung sama Tuhan. Dia suka percaya pada dirinya sendiri ya. Dia juga dulu orang yang sombong ya. Jadi dia itu orang yang egois, mementingkan dirinya sendiri ya. Jadi waktu Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan, kita lihat bahwa di ayat yang ke-25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan paha itu. Jadi kita lihat Yakub mengalami pergumulan dengan malaikat Tuhan ya. Tuhan kirimkan malaikatnya, bahkan di Alkitab juga ada menyatakan bahwa malaikat itu Tuhan sendiri ya. Jadi bergumul sama Tuhan, dan Yakub Tuhan buat malaikat Tuhan itu buat Yakub terpelecok itu artinya menjadi pincang ya. Jadi Yakub mengalami pincang, dan saat itu Yakub mengalami proses sewaktu bergantung sama dirinya sendiri, sewaktu dia pincang, dia berseru-seru kepada Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang yang hidup bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan ya. Jadi ya manusia seperti kita ini kadang-kadang kita kalau nggak ada masalah kita sering berjalan sendiri jauh dari Tuhan, tidak mau mencari Tuhan ya. Tetapi sewaktu kita mengalami masalah, kesulitan dalam kehidupan, kita berseru-seru kepada Tuhan ya. Kalau kita belajar dari kehidupan orang Israel ya, orang Israel sewaktu dikejar oleh Firaun, orang Israel itu menghadapi dua pilihan. Harus menyeberangi Laut Merah, di depan Laut Merah, di belakang di depan Laut Merah, di belakang dia dikejar oleh orang-orang Firaun. Nah, ini dia dalam keadaan yang sangat terjepit. Nah, waktu itu mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan memberikan pertolongannya, dan Musa mengangkat tongkatnya, dan Laut Merah itu terbelah. Apakah Laut Merah itu langsung terbelah waktu Musa mengangkat tongkatnya? Itu kalau kita lihat secara belajar lagi semakin mendalam, tidak terbelah. Jadi waktu mengangkat belum terbelah. Iman percaya mereka sedang diuji. Ini mau masuk ke Laut Merah yang dalam sekali, atau dibunuh oleh orang-orangnya Firaun yang sudah siap di belakang sana. Nah, sewaktu mereka menjejakkan kakinya, barulah Laut Merah itu terbuka. Nah, itulah iman. Iman percaya itu sewaktu kita percaya, kita mengalami. Nah, sewaktu kita melangkah, itulah mukjizat kuasa Tuhan dinyatakan. Itu suatu hal yang besar sekali ya. Laut Merah bisa terbelah, mereka berjalan di Laut Merah itu di dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan ya. Jadi yang kita lihat juga sewaktu Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak mengalami kesulitan di istana ya. Mereka sewaktu itu menghadapi kesulitan waktu apa? Waktu di dalam dapur api. Ya, begitu pula dengan Daniel mengalami kesulitan sewaktu di dalam gua Sina. Ya, jadi waktu masa bahaya justru mereka mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Mukjizat terjadi kalau ada masalah. Ya, jadi kita lihat bahwa kita bilang doa itu sangat besar kuasanya, tetapi waktu kita berdoa pasti ada masalah, pasti ada sesuatu yang kita nantikan pertolongan Tuhan. Ada suatu kesaksian ya, seorang suami, ya ini keluarga kaya ya, suaminya itu kena narkoba, istri dan anaknya wanita itu, anaknya putri berdoa bagi ayahnya kena narkoba ini. Waduh, perjuangan hidup mereka luar biasa ya. Itu kesaksian ini, saya pernah dengar kesaksian ini. Terus ayahnya itu sakau memerlukan narkoba itu, nggak dikasih sama istrinya lagi berdua, nggak dikasih. Dia bawa pisau. Nah ini dia bawa pisau, ini benar-benar istri ini ada terjepit kan.
Kalau kita punya masalah soal pikir, aduh Tuhan, saya ini kalau seperti telur ujung tanduk itu tanduknya sedikit aja telurnya pecah. Nah ini, nah si ibu ini dia udah mau beginiin, anaknya datang yang wanita teriak, mama, itu tangan Tuhan bekerja. Yang namanya belati itu jatuh. Nah itu pertolongan Tuhan itu saat lagi genting itu, lagi detik-detik yang sangat, ya itu luar biasa ya kesaksiannya. Waktu dia jatuh, suaminya itu langsung dia terlempar jatuh, dia langsung jatuh ke bawah. Akhirnya dia bertobat, ya, dia menerima lawatan Tuhan, pembulian dari Tuhan, dia bertobat, keluarga ini bertobat semuanya. Akhirnya keluarga ini melayani gereja, ya, menjadi aktivis. Nah, ada juga kesaksian seorang ibu, dia itu punya suami itu berselingkuh terus, sering berselingkuh. Mereka tuh orang ini kaya raya semua, jadi orang kaya begini, tapi dia doa terus sama Tuhan, ya, bahwa dia tahu Tuhan, kalau Tuhan campur tangan suaminya pasti bertobat. Terakhir suaminya mau pergi sama wanita lain, dia nggak kasih, dia hajar ini ya, dia KDRT, dia hajar, patah, benar-benar patah tangannya, kalau tarik begitu. Akhirnya dia menangis, ya, kaki Tuhan. Setahun atau 2 tahun mereka berpisah, ya, laki-laki pergi dengan wanita lain. Nah, tetapi si istri ini tetap berdoa, dan benar suaminya akhirnya kembali minta maaf sama istri, dan istrinya apa? Dia mau mengampuni. Dia rumah tangga itu Tuhan berikan. Dia mereka kalau istrinya cantik sekali, ya, istrinya cantik sekali. Tapi ada juga cerita, udah istrinya cantik, nah suaminya berselingkuh sama pembantu yang jelek, pembantu yang jelek. Jadi ya itulah suatu kehidupan yang terjadi, yang dihadapi, ya. Istrinya itu marah tiap hari, dia cakar suaminya sampai habis semuanya. Dia cakar terus, tapi waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang melayani, didoain, nah istrinya akhirnya bertobat, dan suami ini juga bertobat, minta ampun sama istrinya. Ya, kita lihat bahwa di dalam setiap pergumulan, kalau kita mau bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan, itu pertolongan Tuhan itu pasti dinyatakan, ya. Amin. Pasti dipulihkan, ya, walaupun mungkin perlu waktu. Apa sih doa-doa kita? Yang saya juga masih ada doa-doa untuk anak saya, keluarga saya, yang saya ingin Tuhan tolong pulihkan, tapi saya tetap sabar, ya, Tuhan pasti menolong. Nah, yang kedua, kita lihat bahwa pergumulan itu juga merubah karakter kita. Kita banyak pergumulan, ada perubahan karakter, ya. Nanti kita sharing, ya. Amin. Kita baca di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca Roma 5 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita lihat bahwa kita sewaktu menghadapi pergumulan, masalah, kesulitan dalam hidup, kita harus bermegah. Aduh, ini bermegah dalam kesengsaraan kita. Bukan kita tak menangisin, bukan kita putus asa, tapi kita bermegah karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa, saudara sekalian? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kita lihat tekanan dalam hidup itu membuat kita tetap bertahan, gigih, ulet, bertekun. Kita tetap tahan banting, ya. Jadi kita lihat bahwa pergumulan jangan membuat kita jadi putus asa, patah semangat, hilang pengharapan, tapi kita lihat kita semakin kokoh, kuat di dalam Tuhan, ya. Amin. Nah, merubah karakter kita, karakternya Yakub yang dulu dia seorang penipu, dia menipu ayahnya, menipu adiknya, menipu mertuanya, dia tukang tipu. Tetapi setelah dia bertemu Tuhan, dia bertobat, ya.
menjadi Tuhan bukan namanya menjadi apa? Israel. Israel artinya orang yang bergulat dengan Tuhan, artinya orang yang selalu mau nunggu pertolongan Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Kita lihat di sini bahwa kita belajar dari seorang presiden waktu itu sebelum jadi presiden Afrika Selatan ya, Nelson Mandela ya. Nelson Mandela ini kalau kita baca di Google, oh ini orang luar biasa ya. Waktu dia di penjara, dia belum jadi presiden itu, dia di ruang isolasi itu dia dihajar habis sama sipirnya. Dia dikencingin kepalanya, dia minta minum haus, dia suruh minum air kencing si sipir itu. Wah, jadi disuruh minum air kencing si sipir itu. Setelah jadi presiden, dia undang sipir itu mati, dia pesen restoran sama anak buahnya, dia makan. Anak buahnya bingung, kok ada orang satu di pojok sana ketakutan, gemetar gitu ya. Terus suruh diajak, panggil dia suruh ajak makan. Wah, dia udah keluar keringat dingin, takutnya, waduh saya diapa ya, jadi presiden, dia nggak tahu kalau ada. Tapi dia bilang gini, saya tidak ada dendam sama sekali, saya mau mengampuni kamu. Nah, karakter yang luar biasa ya. Jadi saya mau bangsa Afrika juga saling tidak. Dulu kan mereka kalau dibaca itu ada suku apartheid gitu ya. Apa namanya? Mereka satu sama lain saling bertengkar, saling konflik. Dia bilang kalau saya mau memajukan Afrika Selatan, kita harus banyak mengampuni. Oh dia mengampuni, lalu dia tidak ada dendam berdoa. Waktu ada kesulitan, karakter diubah ya. Jadi kok kita lihat juga ya, saya juga ngalaminnya. Nanti kita sharing yang ngalaminnya. Anak saya yang masih kecil ya, itu saya bilang, oh dia tuh rajin belajar sampai sekarang ya, Tuhan kasih dia berkat ya, berhasil dalam dia karirnya, dalam agamanya. Rupanya dia, kamu kenapa kok belajar itu? Dia pulang enggak, saya nggak suruh belajar sama sekali. Pulang rumah jam 2, jam 3 dia langsung tidur siang, jam 4, jam 5 dia belajar, jam 11, 12. Aduh, ayo tidur ya, udah jam 11, 12 ya. Aduh, orang lagi belajar suruh tidur. Jam 4 pagi dia belajar, bangun lagi. Dulu kan saya nggak tahu anak ini belajar sendiri. Apa ya? Saya nggak tahu ya. Wah, dia pokoknya dia ngejar dia punya prestasi di sekolahan. Ya, anak saya memang saya buat dalam doa, anak ini mau jadi apa nanti. Waktu dia udah lulus SMA, saya bilang, kamu mau apa? Mau kuliah di mana? Dia bilang, mau pengennya jadi dosen, benar itu pilihan kamu. Dosen apa dong, jadi ngambil jurusan apa? Fisika lah, cari kerjaan nggak gampang. Matematika tidak gampang. Saya bilang itu. Terus teknik kimia, oh boleh teknik kimia. Nah, saya memang sewaktu anak saya masih kecil ini, yang laki, anak saya bungsu lagi, saya tuh pernah Alisa di rumah tetangga saya ya. Jadi dia itu anaknya itu kerjanya di mana di Arab yang perusahaan minyak terbesar di dunia itu apa namanya Pak? Dari Arab itu ya, saya tanya orang apa ya namanya? Aramco. Aramco itu terbesar di dunia itu. Yang Sultan siapa itu yang punya itu Aramco. Saya tetangga saya anaknya kerja di Aramco, saya anak sekolah kerja di Aramco gini di perusahaan minyak, Bu. Sekolahnya apa? Saya kan tanya dia waktu itu ya. Oh, sekolahnya itu teknik kimia. Oh, teknik kimia di mana? Di ITS. Oh, saya begini. Saya juga kurang ngerti ya. Oh, rupanya ITS teknik kimia bisa kerja perusahaan minyak. Nah, itu jadi visi buat saya, itu jadi mimpi saya. Waduh, saya tuh doain terus ya anak saya ini. Saya doain kerja perusahaan minyak. Jadi waktu kelas 3 itu dia milih itu, saya bilang, kamu mau apa teknik kimia boleh nggak? Teknik kimia bagus karena saya udah baca teknik kimia juga dengan tetangga saya itu, teknik kimia itu bisa kerja perusahaan. Dia belajar benar, dia kuliah di UGM teknik kimia, dan
Saya udah ngelamar-ngelamar, saya takutnya nanti saya bantuin ngelamar-ngelamar, bukan perusahaan minyak. Saya sendiri dulu anak saya doain di perusahaan minyak, tapi saya nyari-nyari yang penting buat batu loncatan, jangan nganggur gitu kan ya. Saya gitu. Oh, rupanya Tuhan itu udah dengar doa saya, Tuhan masih ingat gitu. Dan anak saya itu diterima di perusahaan minyak, anak saya itu juga kayaknya pada situ di Selam Bersih ya. Habis Selam Bersih dia diterima lagi di Chevron, dia pindah ke Chevron, dari Chevron sekarang ke Pertamina. Terus kita bilang sama anak saya, kamu dulu kenapa belajar kamu giat banget dan kamu anaknya pokoknya ambisius. Man, saya kok nggak ambisius, saya kalah di sekolah mah, anak-anak pada pintar-pintar juga. Terus saya bilang gini, oh kamu kenapa gitu? Ma, saya kan tahu papa mama uangnya nggak banyak, dia bilang gitu ya, uangnya nggak banyak pas-pasan. Saya ingat makan sate 5, makan sate 1 orang 5, dia bilang gitu ya. Wah ini orang tua saya, ini saya nggak mau seperti orang tua saya ini. Saya nggak mau hidup seperti ini, saya mau berjuang. Itu saja dia suruh makan sate 5 itu, karakter dia Tuhan ubahkan ya menjadi orang yang punya ambisi lah, ambisi tapi ambisi yang bagus ya. Ambisi dia mau belajar, mau bersaing dalam kehidupan ini, dan Tuhan kasih keberhasilan ya. Jadi Tuhan dengar doa kami ya, kami mengucap syukur ya. Memang benar suatu kita susah dan anak kita mau berjuang, Tuhan berikan yang terbaik ya. Jadi ya itulah merubah karakter kita belajar. Jadi kalau yang ketiga yang terakhir adalah kalau yang terakhir kita lihat lagi. Pertama kali kita membuat kita pergumulan, buat kita bergantung beralih pada Tuhan, merubah karakter kita. Pergumulan bisa mendatangkan berkat. Silakan ayat kita baca di Roma, kita belajar dari Yakub dulu. Yakub meminta berkat Tuhan, dia tidak akan membiarkan malaikat Tuhan kalau belum memberkati. Jadi pergumulan bisa mendatangkan berkat. Kita lihat di Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi kita lihat bahwa itu kesulitan, masalah itu sebetulnya adalah berkat Tuhan yang terselubung ya. Itu kesulitan berkat Tuhan yang terselubung, mukjizat Tuhan yang akan terjadi. Nah ini ya, jadi kalau kita mengalami kesulitan, pergumulan, kita jangan putus asa ya. Saya lihat bahwa di dalam menghadapi pergumulan ini ada juga orang yang kalah menghadapi pergumulan. Teman saya orang gereja ya, dia itu suaminya seorang vendor yang kasih jual bahan kimia AC, ya macam-macam bahan kimia. Dia ini, ibu ini punya suami join kongsian sama adik kandungnya si ibu yang teman saya ini, adik kandungnya suami istri juga. Itu suatu ketika, nah itu masalah juga dalam usaha ya. Adiknya ini berbuat curang. Dia hubungin semua langganan mereka bahwa perusahaannya PTA ini udah tutup, diganti perusahaan dia pada PTB. Dia serang kakaknya ini yang namanya PTA ini, dia fitnah, dia kasih itu obat yang buat orang pada batuk-batuk semua. Jadi di satu customer, satu pelanggan, orang ada batuk, dia nggak mau lagi kan ke PTA, PTB, pokoknya diserang, tidak bisa usahanya, ditipu, diserang, dicurangi. Bapaknya nggak kuat, bapaknya langsung stroke. Nah itu dia. Nah menghadapi kehidupan, bapaknya langsung stroke, habis stroke sembuh, tetapi setelah itu meninggal, ya, nggak kuat menghadapi segala masalah kehidupan itu. Nah saya sendiri, saya waktu anak saya yang
wanita yang putri yang nomor 1, anak saya dua, putri sama putra. Yang putri masih kecil, itu umur 3 bulan itu kena step. Aduh, step itu bisa seminggu 2-3 kali. Oh dokter, waduh, nanti jalan lagi di mobil tiba-tiba disekat. Waduh, kita bawa sendoknya dikasih apa namanya? Dikasih kain supaya dia nggak gigit, ya nggak gigit lidahnya. Anak 3 bulan itu saya alami selama 2 tahun. Tapi saya ingat kita nggak bisa doa. Kita waktu baru nikah punya anak pertama, kita doain anak kita itu ya. Dari situlah Tuhan mengajar kita berdua untuk berdoa, ya kan? Jadi dari anak kita sakit sampai sekarang tiap malam mau tidur tidak pernah nggak berdoa. Saya selalu berdoa sama suami saya. Tuhan sudah ajar kita. Jadi dalam masalah pergumulan membawa kita bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan. Kita lihat di Ratapan 3 ayat 2 sampai 23. Mari kita baca bersama. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, mari kita bergantung sama Tuhan. Yang berkat Tuhan itu gak ada habis-habisnya. Mari kita kuat menghadapi setiap masalah kehidupan ya. Wah, katanya menghadapi keuangan, kesehatan, anak, sakit penyakit ya, semuanya. Tapi membawa kami sekeluarga lebih dekat kepada Tuhan. Semakin iman percaya kami semakin bertambah, semakin kami kuat di dalam Tuhan. Nah itu mengenai pergumulan, ada berkat di balik pergumulan. Mari silakan yang ingin menambahkan, mungkin Bu Nurul mau menambahkan kesaksian. Ya, Pak Leo cukup. Bu Nurul, Pak Leo Cukup. cukup. Pak Seni Hah? Ini enggak kesaksian. Ayo, oke, udah cukup ya kita tutup. Hari Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur bahwa dari setiap pergumulan itu Tuhan menjadi akan berkat bagi kami Tuhan. Kami tidak mau kalah Tuhan, kami tidak mau jatuh tergeletak karena Tuhan selalu menambah hidup kami menjadi lebih dari pernah. Biarlah setiap pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam Tuhan, karena kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang berada di tempat ini, yang mungkin ada pergumulan, ada masalah. Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, Amin, amin. memulihkan, menyembuhkan. Tuhan memberkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan meneruskan menyelesaikan doa persekutuan ini, yaitu dengan doa penutup disambung doa syafaat ya. Doa syafaat sambung doa penutup oleh Pak Dion ya. Silakan Pak Dion. Baik, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala kesempatan, kesehatan, rahmat, anugerah, semangat iman yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sepertinya hari ini kami masih tetap dapat setia berkumpul dalam bersama doa ini. Secara khusus pada siang hari ini kami berdoa bagi dengan kami Pak Leo yang hari ini 26 tahun. Semoga Kau tambahkan imannya, Kau tambahkan kekuatan dan kebijaksanaan sehingga semakin hari semakin dapat menjalani kehidupan lebih baik bersama keluarganya. Kami juga berdoa bagi rekan kami Pak Hani yang saat ini mungkin sedang pengobatan. Kami mohon kepada-Mu juga supaya Engkau selalu mendampingi Pak Hani, supaya melalui tangan dokter, melalui tangan perawat, melalui orang-orang yang sekitarnya untuk membantu dapat mempercepat kesembuhan Pak Hani, terutama di matanya. Secara khusus kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini ya Bapak, semoga Engkau tetap setia memberikan perlindungan kepada kami semua dari segala macam bahaya, dari segala macam bencana, dari peperangan, dan juga Engkau tetap memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami supaya mereka tetap menjalankan tugas-tugas mereka sesuai yang mereka jadikan, amanat terhadap rakyat, setia, kemudian tidak terlalu banyak mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka sendiri. Kami juga berdoa bagi
perdamaian dunia, di mana saat ini perang mulai melanda di mana-mana. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau juga berkenan memberikan perdamaian selalu kepada dunia, sehingga semua umat dapat melakukan aktivitas dengan normal tanpa adanya halangan. Kami berdoa bagi kami karyawan Batako yang bekerja di tempat ini. Kami mohon kepada Tuhan, Kau senantiasa memberikan kesehatan kepada kami semua dari semua level, supaya kami setiap harinya dapat bekerja dengan baik. Setiap harinya kami juga dapat memberikan inovasi-inovasi. Setiap harinya kami juga dapat semakin tekun, semakin mencintai yang kami kerjakan, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi perusahaan di mana kami bekerja. Kami aturkan doa kepada Tuhan, dengan perantara Yesus Kristus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Kami sudah sekalian akan mengakhiri persatuan pada siang hari ini. Semoga apa yang kami dengarkan dari teman-teman kami, semoga apa yang kami sampaikan melalui doa kami, melalui permohonan kami, dan masih banyak lagi dalam permohonan dari yang tidak dapat kami sampaikan, kami satukan dalam doa kami. Semoga Tuhan tetap melindungi kami dan dalam segala aktivitas kami selanjutnya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian